yang menarik, yaitu akan menarik, berpotensi untuk membuat artikel teman-teman tuh publish gitu, atau di submit gitu ya. Pertanyaannya sekarang gimana gitu? Oke, jadi di sini kita bagian pertama dulu ya. Bagaimana cara menemukan ide dan topik penelitian. Tuh, jadi sebenarnya ide atau topik penelitiannya ini dia tuh bakalnya teman-teman. Awalnya tuh dari ide dulu gitu ya. Dari ide itu, dari satu ide, dari satu scoop, teman-teman kerucutkan lagi menjadi apa sih masalah yang mau diangkat dari ide itu gitu. Dari scoop itu apa gitu. Jadi ide dulu, baru dari ide kita mengerucut ke eh masalahnya. Apa yang kita mau angkat dari ide ini, dari topik ini, dari scoop ini gitu. Contoh misalkan saya mau ngambil dari idenya, kita udah tahu nih, scoopnya misalkan gender. Oke, gender. Tapi apa sih yang mau kita tak yang mau kita teliti di bagian gender itu? Nah, itu kan baru di situ masalahnya gitu. Nah, untuk menemukan ide itu sebenarnya bisa dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Bisa dari hal-hal yang ya udah di sekitar teman-teman, yang teman-teman kira itu sepele, tapi sebenarnya oh itu ternyata bisa ya dapat ide dari situ gitu. Dapat masalah dari situ ternyata bisa ya. Nah, ini ya. Mungkin saya akan mulai dulu. Kenapa sih terasa menemukan ide itu kerasanya sulit? Karena ada beberapa mitos ya, beberapa kepercayaan yang mungkin saya kira semua mahasiswa merasakan ini ya, gitu. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin eh, punya giroh yang tinggi dalam riset itu dia pasti ngerasain ini. Tapi mostly, apalagi semester-semester akhir, itu pasti dia bakal ngerasain gitu ya. Dan bakal menemukan stigma ini dan menemukan kayak pemikiran kayak gini. Jadi yang pertama tuh topiknya tuh harus yang baru dan harus revolusioner gitu. Maksudnya yang harus yang baru dan yang baru banget gitu ya. Sebenarnya ini 50-50 ya teman-teman. Saya bisa mengatakan bahwa ya memang gitu. Memang harus ada novelty-nya, memang harus ada kebaruannya gitu. Tapi kita juga terkadang nggak boleh terlalu idealis ya gitu. Memang eh, pada dasarnya kita berpikir kayak oh mungkin ini bisa dijadikan penelitian. Tapi sebenarnya belum terlalu baru gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Karena faktanya penelitian terbaik itu bermula dari fenomena sehari-hari yang belum dipahami secara mendalam. Jadi sebenarnya teman-teman itu udah punya, misalnya teman-teman menemukan suatu ide, cuman memang secara konteks idenya itu belum terlalu revolusioner, belum terlalu baru. Tapi seenggaknya teman-teman tuh udah punya kepekaan, teman-teman udah punya, oh, udah punya apa ya, kayak kecurigaan, asumsi akademik yang lagi tumbuh gitu loh. Dan itu salah satu hal yang perkembangan yang bagus ya gitu. Ya memang karya menulis itu nggak bisa langsung jago. Menulis itu bukan bakat lahiriah, tapi bakat yang diasah teman-teman. Bakat yang diasah yang sedikit demi sedikit bakal jadi berkembang intinya gitu. Dan itu saya udah dengar beberapa profesor saya, beberapa dosen-dosen tuh ngomong kayak gitu. Memang menulis itu bukan hal yang langsung, tapi ya memang butuh kepekaan, butuh proses. Yang itu yang namanya step by step. Dan itu bakal berkembang ketika diasah gitu. Kemudian mitos kedua, saya tuh nggak punya Kak pengalaman buat meneliti. Padahal faktanya, rasa ingin tahu dan kepekaan terhadap masalah di sekitar adalah modal utama, bukan pengalaman gitu. Jadi kalau pengalaman itu teman-teman, ya pengalaman itu kan secara logik pengalaman itu ada ketika teman-teman itu punya kepekaan itu tersendiri gitu. Gak bisa tiba-tiba punya pengalaman, tapi teman-teman kan punya giroh tersendiri dulu, kayak oh ini punya punya kecurigaan, oh kayaknya ini bisa diteliti deh, oh kayaknya ini bisa deh diangkat jadi penelitian. Ya secara logik ya dan secara hierarkinya memang kan seperti itu. Dan yang ketiga, semua topik sudah diteliti orang lain. Kayak ah capek kak, ini udah pernah teliti, misalkan game online pernah misalkan tentang kesetaraan gender, oh udah pernah diteliti kak kesetaraan gender gitu. Sebenarnya faktanya setiap konteks lokal, jadi setiap scoop ya teman-teman, setiap
ide, misalkan itu gender ataupun hukum, tafsir dan sebagainya itu sebenarnya masih ada celah-celah lain gitu. Masih ada celah-celah lain yang teman-teman bisa teliti. Seperti itu. Karena kan bisa aja seperti contoh misalkan teman-teman mau ngebahas kesetaraan gender di mana misalkan di Indonesia misalkan. Ya, oke di Indonesia udah ya teman-teman bisa neliti kesetaraan gender misalkan di Mesir atau di Amerika sekalipun ataupun di Korea Utara. Nah itu kan punya pasti kan ruang lingkupnya berbeda dan menghasilkan temuan yang berbeda juga. Pengetahuan itu kan dinamis gitu loh, apalagi yang sifatnya kayak kajian-kajian kritis, kajian-kajian apa ya, analisis-analisis yang butuh kayak misalkan tafsir, kajian-kajian interpretatif itu kan sebenarnya kita bisa punya asumsi-asumsi berbeda gitu. Saya misalkan punya asumsi A, bisa jadi Lilis punya pengertian berbeda juga, tapi tetap masuk gitu, tetap sesuai dengan konteks gitu. Jadi novelty, jadi satu ide tuh gak mutlak menghasilkan. Jadi mitos-mitos ini mungkin bisa kita ambil sisi positifnya aja ya. Fakta-fakta ini bisa teman-teman highlight ya gitu. Dan memang saya sendiri sudah merasakan bahwa itu memang diasah teman-teman gitu. Dan mempunyai menulis dengan lebih baik gitu ya, menulis lebih baik atau mulai belajar menulis dengan percaya diri gitu. Kemudian, nah ini kita tuh dapat dari mana sih idenya? Tuh kan. Itu kan yang bikin orang-orang bingung gitu. Asumsi kita, dari kecurigaan kita, dari daya kritis kita, dari analisis kita terhadap suatu hal, dari observasi kita ketika kita pergi kemana-mana, itu kan bisa ya. Dari sharing kita sama teman-teman mungkin. Amati fenomena yang Anda jumpai setiap hari. Baik itu perilaku mahasiswa, kebiasaan masyarakat, atau tren media sosial. Jadi bukti TikTok saya teliti. Kayak misalkan di TikTok mungkin sekarang banyak fenomena-fenomena terkait bahasa-bahasa gaul. Kayak misalkan apa mewing atau contohnya misalkan kayak eh, apa ya, velocity. Nah itu kan tren-tren baru. Nah itu teman-teman bisa analisis kok tren ini bisa ada. Terus faktor-faktor yang menyebabkan tren ini tuh apa sih gitu. Atau mungkin kebiasaan masyarakat, misalkan ritual-ritual. Makna dari ritual ini tuh apa sebenarnya gitu. Kayak mungkin arak-arakan di Jawa gitu kan. Itu kan kebiasaan masyarakat, bisa teman-teman teliti. Atau enggak kayak perilaku mahasiswa sekarang, kayak kemarin self reward. Nah, self reward itu ya kemarin mungkin dari sisi tafsirnya ya gitu. Konsep Fala dan Farah misalkan gitu. Tapi bagaimana self reward di dalam fenomena itu kan tidak ada ya. Maksudnya di dalam apakah di dalam Al-Qur'an, bagaimana self reward di dalam Al-Qur'an gitu. Bagaimana fenomena child free misalkan dalam Al-Qur'an gitu. Jadi banyak banget keseharian kita tuh yang bisa kita jadikan penelitian sebenarnya. Tergantung dengan bagaimana kepekaan kita terhadap sesuatu. Eh minder, ah apa sih enggak, kayaknya itu enggak bener deh, ah kayaknya itu enggak ini deh. Ya ada baiknya kita mungkin mengkritisasi dulu, kita analisis dulu atau kita sharing dengan teman-teman kita misalkan gitu. Ya emang gitu. Saya termasuk kalau Gen Z sekarang kayaknya nggak ada ya yang nggak nge-scroll TikTok. Mostly pada scroll-scroll TikTok. Saya dapat eh, ide dari TikTok terkait kebaya modern itu kemarin. Sekarang kan kebaya modern itu kan, kebaya itu kan gak cuma kebaya ya, tapi ada kebaya dikasih pita lah, kebaya dikasih hanbok lah atau apa. Nah itu kan bisa diteliti. Kenapa sih kok sekarang eh, kebaya sebagai identitas budaya Indonesia bisa jadi kayak gitu? Faktornya apa aja gitu. Jadi itu semua bisa banget.
ya teman-teman ini yang paling sederhana. Kemudian pertanyaan yang mengganjal teman ya berdasarkan pengamatan teman-teman. Kayak seperti contohnya mungkin kenapa sih apa ya? Kalau ini kan lebih ke kajian interpretatif. Kayak misalnya teman-teman punya pertanyaan terhadap suatu hal. Kayak misalkan kenapa dulu di Mesir itu misalkan di Mesir itu perempuan nggak boleh nyetir kayak gitu. Kayak dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu tuh bisa memunculkan ide penelitian kayak gitu. Keresahan teman-teman pribadi gitu ya. Nah, kemudian celah dalam literatur. Nah, ketika teman-teman baca artikel jurnal, lalu perhatikan bagian saran penelitian lanjutan. Nah, itu adalah undangan terbuka. Nah, jadi ini, ketika teman-teman membaca artikel, di bawah artikel atau skripsi, di bawahnya itu kan ada saran ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, karena di situ nanti akan ada informasi terkait bagaimana kekurangan penelitian tersebut gitu. Dan kedepannya harusnya penelitian seperti apa sih gitu. Dan ini saya kira saya juga baru tahu ini ya teman-teman gitu. Jadi kekurangan dari penelitian A itu kan disebut nanti sama dia di saran. Nah, teman-teman lihat bagian saran itu, oh kekurangannya misalkan bagiannya bla 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 bla. Oh berarti itu adalah kesempatan untuk teman-teman. Oh penelitian ini belum membahas ini, kekurangannya di sini. Oh berarti boleh deh saya yang membahas itu. Kemudian dari isu dan masalah aktual, isu sosial, pendidikan, bahasa, budaya yang sudah hangat diperbincangkan selalu relevan untuk diteliti. Nah ini mungkin mirip-mirip dengan pengamatan sehari-hari ya. Ini sih teman-teman mungkin bisa lihat juga dari TikTok atau mungkin dari Twitter. Teman-teman bisa lihat. Mungkin teman-teman nonton berita semisal gitu. Kayak contohnya isu sosial yang lagi hangat apa sih misalkan gitu yang masih diperbincangkan. Oh misalkan tentang queer, tentang LGBT. Nah ini kan perihal yang agak sulit ya karena sekarang adalah yang dinormalisasi, ada juga yang enggak. Nah teman-teman mungkin bisa neliti di situ. Tuh. Kemudian juga terkait bahasa yang tadi ya, pergeseran kata atau enggak kata-kata gaul. Kok sekarang ada kata-kata gaul, bagaimana asalnya, seperti itu. eh nah, ini ya, jadi ya ini paling teman-teman harus update sih, up to date sih. Baik itu kayak di observasi, berita, atau mungkin Twitter, kayak itu kan banyak banget ya. Kemudian pengalaman pribadi atau profesi. Masalah yang Anda alami sebagai mahasiswa, pendidik, atau anggota masyarakat adalah data awal. Dan misalkan teman-teman di sini udah kerja atau apa, punya pengalaman di pekerjaan teman-teman, nah itu teman-teman juga bisa kritisisasi lagi gitu. Berpikir secara kritis gitu. Nah, ini mirip-mirip dengan pertanyaan yang mengganjal ya. Tuh. Karena kan dia sifatnya dari pribadi gitu loh, subjektif kan. Misalnya kayak itu udah berasal dari keresahan teman-teman. Nah, itu bisa juga. Kemudian reaplikasi dan adaptasi. Lakukan penelitian serupa di konteks berbeda. Kota, usia, kultur, karena originalitas ada di konteks baru. Nah, ini maksudnya adalah gini ya. eh Misalkan teman-teman skupnya sama. Kayak contohnya tadi ya. Contohnya misalkan ambil contohnya tafsir. Misalkan teman-teman mau ngebahas terkait tafsir Quran surah apa? Quran surah Yusuf ayat 20 perspektif Buya Hamka misalkan. Itu penelitian saya. Nah, teman-teman bisa juga bikin penelitian yang sama yaitu tafsir Quran surah Yusuf perspektif Quraish Shihab misalkan. Nah, itu bisa tuh. Karena kan konteksnya berbeda ya. Entah itu beda beda tokoh pasti kan mempunyai pemahaman yang berbeda juga gitu. Kayak misalkan mungkin eh apa ya? Kayak contohnya game online pada anak-anak SD dengan pengaruh game online terhadap mahasiswa. Nah, ini kan juga pada dua orang yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya skupnya sama nih.
Ya idenya sama-sama terkait teknologi misalkan, terkait tafsir misalkan, tapi beda konteksnya, beda beda konteksnya atau beda juga objek materialnya beda gitu. Misalkan konteksnya di tempat yang berbeda, orangnya yang berbeda tadi ya, kayak yang satu Korea Siap, yang satu Buya Hamka, atau enggak misalkan kultur, eh, kebiasaan misalkan suku Jawa gini, kebiasaannya suku Betawi misalkan gini, nah itu bisa gitu teman-teman. Karena kan itu beda konteksnya kan, otomatis melahirkan interpretasi yang berbeda juga. Tuh. Atau kalau teman-teman mau lebih eh, akademis lagi bisa dibandingkan antara keduanya. Nanti jadinya kajian bandingan gitu. Nah, ini ya jadi sebenarnya cukup sederhana ya teman-teman. Ada beberapa hal yang sederhana gitu yang teman-teman bisa bisa teman-teman ambil menjadi sebuah ide. Bisa ya, menjadi sebuah ide kemudian teman-teman kerucutkan menjadi suatu masalahnya apa yang mau diangkat gitu. Dan tidak lupa seperti yang kita udah pelajari kemarin, apa alasan teman-teman memilih skup tersebut, memilih ide tersebut, dan mengangkat masalah tersebut, gitu. Itu penting sih, karena disitulah nanti lahir karya tulis teman-teman tuh punya punya kebaruan, menghasilkan hal yang baru gitu, menghasilkan suatu informasi yang baru, seperti itu. Nah, kemudian dari ide dasar, nah ini ya template-nya ya, kayak runtutannya lah, ide kasar, kemudian topik fokusnya, lalu lahirlah judul penelitian. Tuh. Jadi sebenarnya bisa sih langsung gimana ya? Bisa aja sih sebenarnya langsung ke judul, tapi sangat sedikit ya. Memang harus berangkat dari masalah dulu teman-teman. Gitu. Dari skupnya tadi itu tadi mau apa? Teman-teman mau ngambil apa? Terus kalau teman-teman mau ngambil tafsir, ya tafsir itu kan luas gitu. Oke, tafsir, tapi fokusnya mau kemana? Tafsir terkait apanya nih gitu, terkait gender kah, terkait mungkin ayat-ayat pemerintahan, ayat-ayat fikih misalkan gitu. Kan skup kan itu kan banyak ya. Nah, kenapa misalkan teman-teman mau ngambil fikih, masalahnya tuh di bagian fikih. Nah, kenapa sih kok masalah fikih yang kamu ambil gitu. Jadi ide kasarnya fenomena atau masalah yang menarik perhatian. Kemudian pertanyaan, bikin pertanyaan, apa, mengapa, dan bagaimana. Gitu. Misalkan fenomena-fenomena tadi ya, tafsir. Nah, tafsir apa gitu kan? Tafsir Quran terkait apa? Misalkan terkait ayat-ayat pemerintahan misalkan. Rumus. Nah, setelah itu dirumusin. Itu kan ayatnya itu kan masih mentah. Ayatnya itu kan masih datanya aja. Teman-teman cuma nemuin idenya aja, tapi ayat tafsirannya itu mau diapain? Nah, itulah di pertanyaannya, dipertanyakan. Kamu mau apa dengan ayat ini? Masalahnya apa? Mengapa? Pakai boleh pakai mengapa, bagaimana atau apa atau seberapa itu kan. Nah, setelah punya pertanyaan, teman-teman rumuskan batasannya gitu. Jadi contohnya gini. Sederhananya gini, kalau teman-teman ngebahas terkait ayat tentang pemerintahan, ya cukup ayat pemerintahan aja. Gak, bi- gak bisa teman-teman tiba-tiba sambungin ke ayat tentang apa ya, misalkan ayat tentang muamalah atau ayat tentang gender gitu. Jadi eh apa ya, riset itu karya tulis ilmiah tuh harus fokus. Kalau misalkan dari awal memang terkait gender, ya udah batasin di gender. Teman-teman nggak bisa tiba-tiba langsung ke bagian muamalah, bagian ekonomi gitu. Bisa, cuman nggak bisa dikaitkan 100% penuh. Karena nanti artikel teman-teman atau skripsi teman-teman itu jadinya nggak fokus, buyar gitu. Kemudian terkait lokasinya juga waktu dan variabel. Kalau misalkan memang ini ini untuk kajian lapangan ya. eh, Kalau misalkan memang wilayahnya di Jawa, di Jogja misalkan ya di Jogja gitu, ya kan. Jadi memang harus ada batasan-batasan dalam penelitian gunanya supaya penelitian teman-teman itu lebih terfokus. Kemudian relevansi, cek apakah ada manfaat praktis dan teoritis. Mungkin sederhananya gini ya. eh
teman-teman pikirkan lagi apakah dari ide teman-teman ini ada benefitnya, ada kebaruannya, ada manfaatnya nggak gitu. Ya pasti kan ada ya. Nah, itu teman-teman tinggal coba tinggal teman-teman renungkan lagi kira-kira bermanfaat di bagian apa ya gitu gitu. Nah, lahirlah judul. Judul ini juga harus dirumuskan dengan ringkas, spesifik dan menarik. Oke, kita lanjut ke syarat judul penelitian yang baik. Nah, kalau tadi kita kan ngebahas terkait gimana sih cara dapat idenya, cara dapat masalahnya tuh gimana. Nah, sekarang setelah kita dapat ide dan masalah itu, barulah kita bisa merumuskan judul. Nah, cara membuat judul penelitian yang jelas dan menarik itu seperti apa? Pertama ya, judul tuh harus spesifik. Judul harus menunjukkan variabel utama, populasi atau objek dan konteks penelitian secara jelas dan tidak ambigu. Nah, jadi eh, intinya jelas sih ya, gitu. Kemudian ringkas, ya. Nggak usah panjang-panjang teman-teman. 12 sampai 20 kata aja, gitu. Sebenarnya 20 juga menurut saya udah banyak banget ya, gitu. Ya, intinya pakai kata-kata yang jelas, tidak ambigu, tidak bertele-tele, gitu ya. Dan tidak redundan, gitu. Nggak boros kata, gitu. Nah, kemudian mencerminkan isi. Pembaca harus bisa menduga isi penelitian hanya dari membaca judulnya, tanpa harus membuka abstrak. Nah, ini tadi, eh misalkan ya memang teman-teman itu mau ngebahas terkait gender. Ya, judul teman-teman juga harus ada terkait itunya, terkait gendernya, gitu. Kemudian menarik perhatian. Gunakan kata kunci yang provokatif secara akademik atau framing yang segar tanpa mengorbankan formalitas. Jadi ini juga tadi ya, teman-teman pakai eh, kata-kata yang sebenarnya mungkin ini agak levelnya agak tinggi ya teman-teman, karena ini masuknya tuh udah gimana sih cara bikin judul yang bisa menarik perhatian atau bahasanya tuh kayak catching gitu, yang catching menangkap perhatian orang gitu. Dan memang ini menurut saya agak sulit sih gitu. Cuman eh di sini kita supaya tahu bahwa judul penelitian yang baik itu ya ini gitu. Yang kira-kira berpotensi gitu buat apa ya? Buat eh dari reviewer tuh oke gitu. Buat diterima di jurnal-jurnal internasional. Nah, ini salah satunya ini. Judul teman-teman harus menarik perhatian kayak gitu. Harus kayak wah, apa nih bikin orang penasaran dari judul teman-teman gitu. Kemudian mengandung variabel. Nah, variabel tuh di sini jadi kayak ada satu tema dengan tema lain gitu. Jadi nggak bisa cuma satu aja gitu. Nanti akan kita bahas ya. Judul penelitian empiris wajib menyebut variabel penelitian X dan Y atau fokus kajian secara eksplisit. Kemudian ada konteks dan lokus. Nah, di sini mencantumkan konteks, ya populasi, lokasi, atau periode waktu agar ruang lingkup penelitian jelas dan terbatas. Ya kalau teman-teman mungkin penelitiannya kajian lapangan, ya harus ada bagian lokasinya. Kemudian mungkin mau ngebahas terkait sejarah, ya periode waktunya. Gitu. Misalkan eh, gambaran, misalkan kayak gambaran pemerintahan periode reformasi tahun bla 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 bla. Nah, itu harus ada periodenya nih di sini. Oke. Nah, kemudian menganalisis dan membandingkan judul yang kuat dan yang lemah. Nah, ini ya teman-teman, judul lemah dan kurang menarik. Coba kita lihat pengaruh media terhadap remaja. Pengaruh media terhadap remaja. Ini kan kayak ini ya, eh ya pengaruh penga- kurang-kurang jelas gitu. Aspeknya apa gitu. Media apa? Media ini luas. Misalkan pengaruh media media sosial TikTok. Nah, itu kan jelas tuh terhadap remaja. Ya remaja mana? Gitu. Remaja ini kan banyak ya, gitu. Jadi ini kurang spesifik.
dan kurang menarik perhatian. Kayak ini kan kayak ngatung, ya kan? Nah, coba kita lihat pengaruh. Nah, ini kan pengaruh intensitas penggunaan Instagram terhadap citra diri remaja putri usia 15 sampai 18 tahun di kota Yogyakarta. Nah, ini kita bandingin pengaruh intensitas penggunaan Instagram. Oh, ini jelas Instagram. Ini tapi media nggak jelas. Medianya apa? Gitu. Terhadap pengaruhnya itu terhadap apa sih gitu ya? Terhadap lebih spesifik citra diri remaja putri. Usianya berapa? Oh, usia 15 dan 18. Berarti di luar 15 dan 18 nggak bisa masuk gitu. Ini khusus penelitian remaja 15 sampai 18. Di mana eh, remaja ini kan luas, ya kan? Ini lengkap kan, jelas kan? Kotanya di mana, sasarannya apa, medianya apa gitu. Jadi itu teman-teman harus jelas ya gitu. Jangan ambigu, jangan jangan seolah-olah memberikan judul yang maknanya tuh luas, universal gitu. Kayak media yang maknanya masih luas, masih universal, yang masih luas banget kayak media ini kan luas. Remaja ini kan luas gitu. Jadi teman-teman harus spesifikasikan agar penelitian teman-teman lebih terfokus gitu. Coba bayangin aja kalau teman-teman kayak gini doang. Pasti kan kalau kayak gini aja kan masa teman-teman mau analisis remaja seluruh Indonesia? Gak mungkin kan ya gitu. Jadi lebih menyulitkan diri sendiri gitu. Jadi kita harus spesifik gitu supaya ya hasilnya juga bagus dan tidak memberatkan teman-teman dan terfokus gitu. Karena artikel yang baik itu bukan dilihat dari beberapa halamannya itu teman-teman enggak gitu. Tapi dilihat dari ya substansinya, metodenya, teorinya gitu. Skripsi teman-teman nggak dilihat dari beberapa halamannya gitu. Ya dilihat dari oh ini substantif, oh ini argumennya kuat, oh ini ada kebaruannya, ada manfaatnya kayak gitu. Jelas ya antara yang lemah dan yang kuat dan menarik gitu. Nah, ciri judul yang lemah atau kurang menarik kayak terlalu umum dan luas atau tidak terbatas. Kayak tadi nih, Indonesia. Luas banget. Masalah komunikasi itu kan bisa aja. Masalah komunikasinya apa gitu loh. Kan komunikasinya, masalah ini kan bisa luas. Komunikasinya bisa juga luas. Di keluarga mana? Tuh. Ya, ciri judul yang lemah. Nah, terlalu umum dan luas. Tidak menyebut variabel secara eksplisit. Tidak ada konteks populasi, lokasi, dan waktu. Menggunakan kata-kata klise dan abstrak. Bisa diartikan bermacam-macam atau ambigu, terlalu panjang dan bertele-tele, lebih 25 kata, terkesan sudah terlalu sering diteliti. Spesifik, variabel, populasi, konteks jelas, mengandung kata kunci operasional yang terukur, menggunakan kosakata akademik yang tepat, memancing rasa ingin tahu pembaca, ringkas namun informatif 12-20 kata ideal, mencerminkan metode atau pendekatan penelitian, memberikan gambaran kontribusi atau kebaruan. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, apa sih itu Kak variabel? Nah, jadi variabel itu adalah suatu hal yang bisa diukur atau bisa diteliti lagi lebih lanjut gitu. Itu secara gampangnya ya, gitu. Kayak contohnya misalkan gini teman-teman. Nih, hal yang bisa diukur dan diteliti lebih lanjut. Kayak contohnya intensitas penggunaan Instagram. Nah, ini kan suatu hal yang bisa diteliti lagi, bisa diukur lagi. Oh, seberapa intens sih? Oh, seberapa seberapa banyak sih gitu. Iya kan?
Tuh, bisa diteliti lagi gitu. Berarti ini variabel X. Oke. Nah, mana variabel Y-nya gitu? Mana sih konteks yang bisa diteliti lebih lanjut lagi? Oh, citra diri remaja putri usia 15 sampai 18 tahun di kota Yogyakarta. Gitu. Jadi ini kan bisa kita analisis lagi bagaimana sih citra diri remaja putri perempuan. Oke, ya. Mungkin ini teman-teman, ini saya stop dulu sama AI gitu. Saya coba bawa ke AI terkait judul saya. Nah, nanti saya suruh dia buat koreksiin. Saya suruh dia buat coba perbaiki gitu. Itu kan nggak langsung nyuruh AI. Itu kan teman-teman punya proses berpikir dulu sebelumnya. Teman-teman hanya menggunakan AI itu ya sebagai alat pembantu aja. Dimana teman-teman mungkin yang awalnya masih bingung tapi nanya ke AI, ya di situ teman-teman terbuka gitu ya. Kayak oh ternyata yang menarik tuh kayak gini ya gitu. Jadi dia hanya membantu teman-teman sendiri gitu. Itu trik saya ya gitu. Kalau punya teman-teman punya cara lain ya nggak apa-apa juga. Cuma kita di sini kan Gen Z kan udah punya AI ya. Ya kita gunakan teknologi itu dengan baik gitu. Nggak plek ketiplek teman-teman minta dia yang buatin gitu ya. Tapi teman-teman ya dengan proses berpikir teman-teman ketika teman-teman mau nanya di AI ya nggak jadi masalah gitu. Itu sih cara saya gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa coba juga gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di sore ini terkait ini. Setelah ini saya persilakan kepada teman-teman yang tanya terkait materi hari ini boleh bertanya terkait judul penelitian teman-teman boleh, mau menambahkan boleh, mau diskusi juga boleh. Pokoknya di sini basicnya di sini dasarnya diskusi aja terus belajar. Tuh. Ya, teman-teman saya persilakan dari mungkin Kak Lilis atau Kak Salma, Kak Amir, Kak Afro.